Untuk apa ibu-ibu kita kesini? Senang. Apa? Senang. Senyumnya manis sekali. Karena sudah kenyang. Sudah senang, sudah kenyang, tidak ngantuk lagi. Salam lansia tangguh, sehat, mandiri, sejahtera. Kalau usianya masih muda, ini ibaratnya melukis di batu. Anak-anak begitu dilukis selamanya akan ingat. Kalau sudah lansia, ibarat melukis di ulang-ulang ya masih lalu ya. Di atas angin, kena angin, di atas awan. Salam lansia tangguh, sehat, mandiri, sejahtera. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Yes. Lansia semangat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Lansia semangat. Wow. Nah, benar. Iya. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Lansia Bismillahirrahmanirrahim. Karangreja Selatan 1 dan 2 serta PKK RW 11 Jember Permen 1 memperingati Hari Kartini. Para pejuang wanita teruslah berkarya, tak terbatas usia dan situasi. Alhamdulillah. Karangreja Selatan 1 dan 2 serta PKK RW 11 Jember Permen 1 memperingati Hari Kartini. Para pejuang wanita teruslah berkarya, tak terbatas usia dan situasi. Tepuk lansia sehat. Aku lansia sehat, aktif, produktif, bahagia selamanya. Lansia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
kita Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hitungan 4, mulai. 1, 2, 3, 4. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sehari, putri yang berjasa se-Indonesia. Ibu kita Kartini, putri yang suci, putri yang merdeka, cita-citanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, pendekar putri, pendekar kaumnya, tanah airku. Ibu kita Kartini, penyuluh budi, penyuluh bangsanya, karena citanya. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Motivasi agar perempuan hidup bebas dan mandiri. Ini sebagai perempuan yang berasal dari keluarga priai, keluarga bangsawan, keluarga terpelajar yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Beliau sebagai putri dari Bupati Jepara, anak kelima dari 11 saudara.
tapi ini campur ya Bu, dari ibu pertama dan ibu kedua. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Ibu M.A. Ngasirah. Ibu M.A. Ngasirah ini seorang priayi, anak dari pemuka agama. Pada tanggal 21 April menjadi momentum bagi seluruh warga Indonesia dalam mengenang jasa besar Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak-hak wanita yang kala itu wanita hanya punya hak sekitaran kasur, sumur, dan dapur. Raden Ajeng Kartini karena statusnya yang merupakan anak keluarga bangsawan, beliau dapat menempuh pendidikan di sekolah dasar Eropa, yaitu ILS, Europees Leger School, sekolah elit Hindia Belanda, yaitu sekolah anak-anak kalangan orang-orang kaya pada tahun 1885. Jadi umur 6 tahun masuk SD. Raden Ajeng Kartini karena berada dari keluarga terpelajar, beliau mendapat kesempatan untuk belajar dan berkenalan dengan banyak perempuan Eropa. Dari situlah Raden Ajeng Kartini berkeinginan memajukan perempuan pribumi di mana saat itu berada pada status sosial yang rendah agar status sosial di tanah air bisa setara dengan kaum laki-laki. Raden Ajeng Kartini dikenal dengan kegigihannya memperjuangkan pendidikan dan keadilan bagi kaum wanita, sehingga beliau merupakan salah satu pahlawan emansipasi wanita yang dihormati di Indonesia. Pada usia 12 tahun ayahnya melarang bersekolah, ini lulus SD dan beliaunya dipingit menurut tradisi kala itu. Setelah dipingit hanya di rumah, nah mulailah menulis surat-surat kepada sahabatnya, seorang Belanda yang bernama Rosa Abendanon, dan juga mengirim tulisan-tulisannya ke majalah wanita Belanda karena Raden Ajeng Kartini memang pandai dalam berbahasa Belanda. Beliau juga banyak membaca koran-koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa dan juga gemar membaca buku-buku berbahasa Belanda. Pada tanggal 12 November 1903, beliau Raden Ajeng Kartini berusia 24 tahun dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, yaitu Raden Adipati Joyo Diningrat. Suaminya ternyata mendukung cita-cita Raden Ajeng Kartini dan membangun sekolah wanita yang mengajarkan keterampilan membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan untuk anak-anak gadis bersama Rukmini saudaranya di Pendopo Kabupaten Bali ya Kabupaten. Pada tanggal 13 September 1904 lahir anak satu-satunya dari Raden Ajeng Kartini dan suami yang bernama Susalik Joyo Adiningrat.
Dan pada tanggal 17 September 1904 beliau dalam usia 25 tahun meninggal dunia di Kabupaten Rembang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu 4 hari setelah melahirkan. Setelah Raden Ajeng Kartini meninggal, Abendanon lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan. Pada tahun 1911, 7 tahun berikutnya, Abendanon membukukan dalam bahasa Belanda yang artinya dari kegelapan menuju cahaya terang. Tahun 1912, setahun kemudian, diadakan pendirian Yayasan Kartini dan sekolah wanita pertama bernama Sekolah Kartini. 10 tahun kemudian, 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini versi Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada tanggal 2 Mei 1964, nah ini kita sudah lahir ini. Presiden Soekarno menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan hari lahir Kartini 21 April sebagai hari besar nasional. Tanggal 30 Maret 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara, berisi benda-benda peninggalan Kartini dan warisan budaya. Sehingga jika disimpulkan, Raden Ajeng Kartini mengajarkan kita bahwa dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Sampai kapanpun kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Sekian atas partisipasi dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 46. Betul nggak 146 ya Bu? Betul. Betul. Mengapa kok betul? Mulainya tadi peringatannya. Oh iya, karena tahun kelahirannya 1800. Tuh, 79. Jangan dibalik, saya takut balik nih. Kalau dibalik, hitungannya juga salah, tidak 146. Ini yang ke 146. Mengapa kadernya kok tidak diberi ngeman? Ngeman biar awet, tidak usah membuat lagi, barangkali bisa tersimpan. Terima kasih Ibu RW. Itu kenang-kenangan Bu RW itu. Bannernya dari Bu RW. Bukan hanya seperti itu, tujuan kita supaya nanti juga kalau misalnya ada kegiatan, jangan sampai di grup. Ini habis. Semua ya, kalau dulu memang Pak Adi itu belum efisiensi buaran itu, anggaran itu masih banyak. Jadi kayak kantor itu kayak mandiri pada semua kegiatan itu ada kita pengajuan misalnya Pak ada kegiatan ini selantang di sini kita butuh mandiri ada uang 1 juta kadang-kadang kalau memang mandiri. Nah sekarang ini karena semuanya efisiensi, saya juga tidak janji kalau ada anggaran seperti itu. Soalnya semua honor kayak Mbak Ferry, Mbak Tisna itu sekarang mulai Januari sampai sekarang nggak dibayar. Jadi kita yang urunan sama Yavin, saya jadi yang pegawainya ya. Jadi kita ngopeni seperti itu. Jadi dengan saya tawarkan ya untuk wisudanya bagaimana? Urunan juga untuk untuk ini. Tapi kalau toga dan nanti kalau memang kita
kita misalnya aja ke Pak Camat ya, datang ke Pak Camat, ya ke kepala, nanti bisa. Seperti itu. Monggo saya tawarkan, monggo kesempatan kita kumpul di sini. Monggo kalau memfasilitasi masalah monggo Bu, saya bisa nanti memfasilitasi ke kantor. Tapi untuk lain-lainnya saya juga bingung. Iya. Tidak apa-apa kalau mungkin gini ya, camat untuk kepala dibantu KKP karena memang situasinya efisiensi seperti ini, ya nggak usah macam-macam gitu. Nanti bisa saya ini nggak ambil. Terima kasih Bu Dewi. Salaman. Nggih, sepurane sing akeh sudah. Duduk lagi. Apa? Duduk lagi Bu. Jangan pulang, ada lagi masih ada. Insya Allah, ada pulang. Nah, ya itulah. Empat, harap-harap mengundang Pak Lurah ke kampung. Pak Lurah itu nggak diundang ngomong, tapi saya takut kalau tidak semuanya yang hadir. Sebab Pak Lurah tahu bahwa siswa kita itu 22 plus 16. Ditambah lansia yang aktif sekitar 18-20 orang. Berarti kan sudah lebih dari 50 gitu. Tetapi ya kita tunggu sampai nanti yang